memegang dan melakukan firman Tuhan. Saudara, ada dua ayat yang cukup menarik dan ini merupakan satu hal yang luar biasa sebetulnya. Yang pertama itu dari Ulangan 28 ayat 13. Dan Bapa Yahweh membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan tidak akan turun ketika engkau mendengarkan perintah Bapa Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Memegangnya dan melakukannya. Kalau orang tidak memegang dan melakukan firman Tuhan, mana bisa jadi kepala? Mana bisa naik, tetap naik. Iya toh? Orang maunya naik, orang maunya jadi kepala. Saya tidak turun, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mana bisa? Kalau baca firman Tuhan itu yang penuh, jangan cuma dicopot-copot yang enak-enak saja. Ya, Bapa Yahweh membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik, tidak akan turun ketika engkau mendengarkan perintah Bapa Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan padamu pada hari ini untuk memegang dan melakukan. Masukkan dalam hati kita, memegang dan melakukan. Memegang firman Tuhan dan melakukan. Baru kita akan naik menjadi kepala bukan ekor, naik tidak akan turun. Ayat satunya, Yohanes 14:21 yang sudah sering kita baca. Di situ dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, memegang, melakukan, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Memegang perintahku dan melakukannya, akan dikasihi oleh Bapa, dan Tuhan akan menyatakan dirinya. Saya kaget saudara, ngerti kata menyatakan dirinya ini. Wih, anugerah luar biasa. Ya, dua ayat ini paling tidak memegang dan melakukan firman Tuhan. Sebagai persiapan kita, kita boleh nggak peduli dengan peristiwa serentetan peristiwa yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Asal kita melakukan, memegang dan melakukannya ini. Tapi alangkah lebih baiknya kita tahu, sedikit-sedikit tahulah apa yang akan terjadi. Tahu, terus memegang dan melakukan firman Tuhan. Kan jauh lebih sip. Kalau gereja Tuhan tidak mengajarkan perkara-perkara yang berhubungan dengan dosa, umat Tuhan hanya dibuai dengan pengharapan-pengharapan, tidak salah 100%. Dimotivasi, didorong, diiming-iming dengan hal-hal yang dari dunia ini. Jelas-jelas firman Tuhan katakan bahwa dunia beserta seluruh isinya ini akan hancur. Akan hancur. Saya nggak bayangkan, ini nanti gimana ya pindahnya di bumi yang baru. Ya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi jelas-jelas akan hancur loh saudara. Nggak mungkin harimau makan rumput lagi, terus gimana caranya? Di dunia kayak gini, ozon sudah menipis, panas sudah di mana-mana, debit air laut sudah melebihi. Kalau kutub utara atau kutub selatan cair, airnya banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus di mana-mana. Masih bisa dipertahankankah?
Bumi seperti ini, 1000 tahun lagi. Sedangkan nanti semua akan 1000 tahun damai itu, artinya semua damai. Iblisnya di penjara di Abu Sos. Abu Sos itu penjaranya setan, lubang tanpa alas. Jadi dalamnya itu sudah tidak tahu, itu sudah tidak tahu mas. Itu namanya Abu Sos. Pada saat kerajaan 1000 tahun damai, semua damai. Masa nanti domba sama harimau jejer, guyon-guyonan gitu, tidak dimakan. Itu yang terjadi nanti. Nah boleh-boleh saja kita tidak percaya, tidak mikir, itu dongeng. Alkitab bukan mitos, bukan dongeng, saudara. Kalau saya yakin 100% tidak akan tergoyahkan keyakinan saya akan firman Tuhan. Nah kata ini kembali sekali, memegang dan melakukan firman Tuhan. Memegang dan melakukannya. Saya suruh seringkali gambarkan kalau memegang itu, kalau yang kuat itu dengan full tangan begini, saudara ya. Biasanya saya kasih ini, nanti kalau saya kasih contoh lagi bosen gitu. Biasanya saya pegang begini, saya suruh narik, lepas tuh ini pegang gini, enggak kuat saudara. 3 masih enggak kuat. 4 gini masih enggak kuat, masih lebih bisa ditarik. Tapi kalau sudah gini, biasanya saya kasih contoh, enggak bisa diambil, kuat. Memegang ini namanya. Memegang jangan gini, sebentar jatuh. Memegang itu yang kuat dan melakukan. Ya beberapa hari yang lalu saya mimpi, saya sudah cerita itu di Jumat kemarin. Saudara-saudara yang dengar 2 kali bersyukurlah. Karena firman Tuhan perlu diulang-ulang. Itu firman Tuhan di Mama Biak. Merenungkan siang dan malam itu artinya memama biak, mengulang-ulang terus saudara. Bukan termasuk kategori hamba Tuhan ulangan loh ya. Nanti jangan saudara, wes Pak Loki hamba Tuhan ulangan, ngulang-ulangi terus. Saya ini hamba Tuhan kejadian saudara. Kalau kita lihat ya, firman Tuhan direnungkan siang dan malam, itu akan betul-betul memberikan iman kepada kita. Dan kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi, kita cocokkan dengan firman Tuhan, itu klop sebetulnya. Memegang dan melakukannya, pegang yang erat-erat, dilakukan. Ya, berapa hari yang lalu saya bermimpi begini. Ada seseorang di antara kita ngomong sama saya. Waktu itu sepertinya saya bangun gedung gitu ya, tapi ada fondasinya. Fondasinya biasanya kan dari batu kali. Nah itu ditutupi dengan 3 tumpuk. Sekarang kan ada bata ringan itu yang putih-putih itu. Itu 3 deret gini, 3 susun panjang. Sehingga fondasinya jadi kotak. Dia bilang 3 ini ya, orang kalau membayar sesuatu itu bisa dengan uang saja. Yang pertama. Yang kedua, membayar uang dengan hati. Disertakan hatinya. Kalau kita memberi uang saku anak-anak kita kan memberi uang. Tidak mungkin kan uang tok yang kita beri, dengan hati. Nih, dengan hatinya itu harapan supaya anak-anak nanti tidak kelaparan di sekolah. Kalau haus bisa jajan, dengan hati kan. Beda kalau saudara membeli sesuatu nih, aku bayar, aku dapat barang, oke urusanmu. Uangmu mau apa nih, kecopet atau apa ya sudah silakan, nggak tahu dah. Itu urusanmu. Itu dengan uang saja. Kalau uang dengan hati, itu ikut mikirkan. Tapi yang ketiga, memberi atau membayar dengan uang, juga disertakan hati, juga diikuti di dalam tindakan, dalam kelakuan. Tuhan itu ternyata, saudara,
ya, kasih Tuhan dan semua yang dilakukan Tuhan. Tuhan itu sudah memberi kita apa yang kita butuhkan, jasmani. Itu dengan hati berikan juga kebutuhan-kebutuhan rohani. Terus dipraktekkan, enggak bisa Mas Ian, harus ditolong langsung. Akhirnya dia kirim Tuhan Yesus, dipraktekkan. Saudara dan saya mau ibadah, ada mungkin di antara kita yang cuman, ya asal uang saya mendukung pekerjaan Tuhan beres, udah titik sampai di situ. Itu bukan urusan saya lagi, apa-apa udah. Tapi ada yang memberi dengan hati, pengen tahu situasinya gimana. Oh situasinya sini, oh di sini departemennya gimana. Oh yang ini sudah bisa mandiri, yang ini, oh ini kurang, didukung. Itu dengan hati, pengen tahu. Ngikuti. Terus nggak berhenti sampai di situ, dia sendiri terjun dalam pelayanan. Nah itu ternyata yang Tuhan mau kalau konteksnya ibadah. Saya dorong setiap kita bukan cuman masuk uang di peti persembahan, dukung ini ya sudah wis urusannya. Tapi biarlah itu kita dengan hati. Ya. Tadi pagi Pak Yonatan waktu tanya-tanya tentang anak-anak di SMI diberi latihan untuk membangun entrepreneur mereka, diberi modal 50.000, kemudian disuruh kreatif jual apa, ada yang jual pisang goreng, mungkin ada yang jual panada ya, kami kadang-kadang beli ya, lumayan juga. Bisa ngumpulin duit seminggu dapat berapa ratus ribu, lumayan. Terus biasanya memang dipotong 1/10 untuk perpuluhan. Kemudian tanya, Pak ini ada masukan 1/10-nya itu mulai tahun depan akan dimasukkan ke SMI untuk dukung SMI. Saya tadi pagi Pak Yonatan ngomong, jangan, ini. Ya itu yang ditangkap, ketegasan yang ditangkap. Padahal saya ngomongnya dari pengalaman saya ngomong gitu. Dari pengalaman saya, kalau perpuluhan saya pakai buat ini itu mengurangi berkat saya. Saya ngomongnya gitu, saudara. Enggak ngomong, jangan masukkan perpuluhan, enggak gitu. Itu ketegasan yang ditangkap mungkin. Ya makanya kalau dengar sesuatu, kadang-kadang saya ngomong begini, ditangkapnya itu ketegasan yang ditangkap, kadang-kadang bisa ditafsirkan, saudara. Saya tadi cerita sama Pak Sun, memang hamba Tuhan itu maju kena, mundur kena. Makanya maju terus saja, kalau ada sesuatu, shoot ya, belajar silat-silat sedikit gitu loh, saudara. Kalau ada ini dihindari, ini gini, gitu. Ada hamba Tuhan yang gini maju kena, diem aja wis. Gini salah, gitu salah, diem aja. Lah enggak jadi apa-apa. Itu kayak talenta dipendem nanti. Enggak apa-apa. Saya justru memberikan kesempatan. Kalau enggak ngerti tanya. Itu jauh lebih senang saya. Saya beritahu semua. Ada yang enggak dukung malah jelek-jelekkan di luar. Loh, wis gak dukung jelek-jelek nih. Enggak dukung karena enggak ngerti. Mbok ya tanya. Gitu. Saudara, di tempat ini tidak ada yang sesuatu yang tersembunyi kok. Apalagi tentang keuangan. Setiap minggu ada di mading itu laporan keuangan. Ada yang nggak jelas, langsung datang ke bendahara gereja. Nggak usah melalui saya nggak megang uang. Apalagi catatan, lupa saya nggak tahu. Saudara, kita semua lakukan ini untuk pelayanan. Makanya kalau kita memberi, jangan berhenti sampai uangnya saja. Itu kayak saudara membeli barang aja, bukan urusan saya itu. Harus disertakan hati. Terus juga ikuti dalam pelayanan. Jangan saudara, saya sudah dukung uang saya kok. Jangan. Ada doa estafet, ikuti doa estafet. Mungkin saudara terpanggil untuk besuk di rumah sakit, ikuti. Kemarin ada pasar murah, ikuti. Apa? Terpanggilnya di mana? Passionnya di mana? Semua di sini pelayanan kok.
Saya ambil istilahnya Pak Yonatan tadi. Di tempat ini pelayanannya itu dari yang untuk orang tidak waras sampai orang yang waras. Tidak waras sama sekali, setengah waras, termasuk yang ini kurang waras dan sebagainya, sampai yang waras betul. Ada di sini semua. Ya saudara mau passionnya di mana? Yang tidak waras sama sekali, silakan. Oh, sudah ada yang batin. Nanti kita melayani orang tidak waras, ikut tidak waras nanti kita. Terasa ini saudara, kalau ada yang batin gitu sudah terasa saya. Enggak, tergantung passion kita di mana. Ya, itu adalah sesuatu yang sukacita. Saya sampai hari ini, saudara, saya tidak mau untuk tidak terjun dalam pelayanan. Meskipun beberapa orang sudah menasihatkan, udahlah gini-gini nggak perlu Pak Loki sendiri. Lawang yang ngelakuin mau kok dilarang-larang. Tapi kadang-kadang saya juga ikuti saudara nasihat-nasihatnya. Waktu Pasar Murah kemarin saya kan mau donor darah. Berapa orang dan memang mereka profesinya dokter. Nasihati saya, sudahlah jangan Pak Loki ini gini-gini. Ya sudahlah saya nurut dalam hati saya, beneran. Soalnya itu gini, saya lihat darah itu kan bisa pusing-pusing gitu saudara. Tapi pengen gitu loh, apalagi PMI waktu itu bilang ini di bulan puasa katanya PMI lagi kekurangan darah. Makanya mereka bersyukur banget saudara waktu kita di sini donor. Ya kadang-kadang saya sih nurut ya, cuman ya saya mau terlibat langsung juga gitu loh. Karena apa? Kita itu ya enjoy aja. Kalau ada pasar murah itu saya nggak nganu apa, pokoknya saya berdiri. Tapi ya sudah, saya mesti keluarkan uang dari dompet, saya kantongi sini saudara. Kalau di kantong ini sudah habis, berhenti saya. Sebab apa? Setiap setan nawari, dicoba ayo. Loh wis habis, ya sudah. Kalau enggak saudara, berapapun ya bisa dikeluar semua kan. Satu setan ini dibeli, yang setan, lah kita nggak dibeli, Pak ini loh Pak coba ini, ya wes nyoba. Kadang-kadang semua bilang, wih Pak Loki borong, padahal belum masuk di sini udah habis saudara. Beli makan gini, ayo bagian ya, gitu aja. Tapi saya menikmati, saudara. Karena apa? Saya bisa melihat bagaimana kita di tempat ini bisa memberkati lingkungan sekitar kita. Luar biasa itu. Ya, sekolah misi tahun ini saya dengar berita ini sudah di ACC dan perjalanan juga 14 dari NTT. NTT itu mulai perjalanan kami dari Bentun, Soe, Kupang, itu ada 14 anak. Mestinya 15. Satu saya bilang, oh ini jangan dulu lah ini, lulusan SD, meskipun umurnya sudah 17. Kasihan nanti pengajar-pengajarnya minta biaya 100%. Ya kita bisa nyekolahkan, kita bisa ngikutkan kejar paket, tapi ya terlalu lama waktunya, kasihan. Jadi 14, dari Biak, Papua dan sebagainya itu ada 16. Dari Jakarta, dari Ambon ada 2. Saudara, mereka itu setelah selesai, ini beberapa mau diangkat jadi PNS, mau disekolahkan lagi oleh pemerintah, mau ini banyak yang sudah merintis jemaat, apa enggak luar biasa ini? Kita dukung di sini, tapi mereka yang kerja itu di ujung-ujung, di pedalaman, di mana-mana, menderita aniaya segala, ada yang tidur di kandangnya sapi, ibadah di kandangnya sapi gara-gara memberitakan kebenaran ditolak ini. Tapi mereka terus tetap bertahan. Tuhan menambahkan orang-orang yang mau percaya, khususnya anak-anak muda itu di Yaukimo itu. Saya dengar gitu tuh luar biasa loh ini. Ya, itulah saudara. Nah, kembali ke sini ya sekarang. Jadi kalau dukung bukan cuma berhenti dukung, sertakan hati tapi juga terlibat. Memegang dan melakukannya. Kita lihat kata ini saudara. Ada reward menjadi kepala, bukan ekor. Tetap naik dan tidak akan turun. Ini luar biasa ini.
Ini rewardnya. Orang yang memegang firman Tuhan dan melakukannya. Ini jangan tidak diikut sertakan loh ya. Mau jadi kepala, bukan ekor, naik terus, tidak turun. Sebentar lagi syaratnya apa itu? Sebentar dulu, syaratnya itu memegang firman Tuhan dan melakukan. Baru apa yang Tuhan sediakan sebagai reward ini kita terima. Menjadi kepala bukan ekor. Tetap naik, tidak turun. Ayat berikutnya tadi, sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan yang akan dikasihi Bapa, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Orang siapa? Orang yang memegang firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang disebut mengasihi Tuhan. Itu sudah biasa kita bicarakan. Tapi ini, Tuhan akan mengasihi orang tersebut, yaitu yang memegang dan melakukan firman Tuhan, dan Bapa di surga akan mengasihi dia, dan Tuhan akan menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya. Ini luar biasa saudara ternyata ya. Kita lihat satu-satu reward ini ya. Yang pertama turun, not be beneath. Tidak ditaruh di bawah atau ditempatkan di bawah, atau tidak sepantasnya, di tempat yang pantas lah. Naik, tidak turun, tidak ditempatkan yang di bawah, di bawah-bawah. Tuhan akan terus bawa naik di atas, tempat yang di atas, di tinggi-tinggi. Raja Wali kalau menempatkan sarangnya, tidak pernah Raja Wali itu menempatkan sarangnya di pohon pisang itu, atau pohon apa ya. Saya dulu kecil kan paling suka saudara, karena kebun di rumah itu besar, banyak pohon pisangnya. Setiap kali nebang buah pisangnya itu, terus pohonnya kan juga ditebang, mau diambil tengahnya itu. Tengahnya itu enak saudara. Ya sebelumnya itu ini apa ontongnya itu. Wah, karena kalau ontongnya enggak dipotong, pisangnya jadi kecil-kecil, cuma panjang mengecil itu ontongnya. Jadi begitu selesai pisangnya berbuah, begitu sampai ontongnya itu dipotong. Itu dibuat rujak gobet, cacah kecil-kecil, kuas sambel. Udah nelen ludah semua. Yaitu makanan kami dulu. Dulu agak nelongso, makan ontong pisang, mbek sambel. Ternyata hari-hari ini justru itu yang sehat loh saudara. Amin. Tiap hari hampir makan tahu tempe aja. Tapi justru itu yang sehat ya. Hari-hari ini saya selalu bilang itu di SMI, jangan tidak ada menu tahu tempe ya, harus ada. Biar sehat-sehat semua. Saudara, setelah ditebang, kan batangnya dirobohkan, dipotong kecil-kecil gitu, dibuang sampah kan. Nah di sela-sela daunnya itu banyak sarang-sarang burung. Kadang ada yang masih telur, kadang yang masih ada kecil-kecil burungnya, nunggu induknya. Ya mestinya sih kasihan ya. Tapi itu kita ambili, kita buat mainan. Masih pemberesan itu juga gitu. Kita buat mainan gitu. Tapi kita dapatkan sarang Raja Wali, enggak ada saudara di pohon pisang, pohon gedondong, pohon apa, enggak ada. Raja Wali itu menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi-tinggi, tebing-tebing yang curam-curam, itu sarang Raja Wali. Tuhan itu mau supaya saudara dan saya itu jadi Kristen Raja Wali. Ini loh janjinya. Tidak ditempatkan yang di bawah-bawah. Di bawah naik. Terbang tinggi, naik. Dan tempatkan sarangnya juga yang di tinggi-tinggi tempatnya. Itu yang Tuhan mau loh saudara.
Bukan kita terus bilang belajar firman Tuhan, wis gak nyucuk belajar firman Tuhan melip-melip. Yang biasa-biasa aja loh. Ya memang firman Tuhan ini untuk dilakukan. Ya harus membumi, tetap harus yang bisa dipraktekkan. Ya memegang firman Tuhan dan melakukannya, masa kurang membumi? Membumi lagi apa, ambles nanti di bumi. Ya memegang firman Tuhan dan melakukannya, apa yang firman Tuhan ajarkan, ya udah harus dipraktekkan. Ya itu aja. Nah ini kata yang selanjutnya ini saudara. Yang menyatakan diri. I will let myself be clearly seen by him and make myself real to him. Aku akan membiarkan diriku nampak jelas olehnya dan membuat diriku nyata baginya. Saya waktu baca ini, aku akan menyatakan diriku, aku akan membiarkan diriku itu nampak jelas, bukan diramal-ramal, bukan diduga-duga. Makanya saya selalu bilang, iman itu jelas, real. Jangan bilang iman itu tidak real, iman itu kabur. No. Iman itu real. Bicara tentang di mana aku menyatakan diriku, itu dikatakan aku membiarkan diriku nampak jelas olehnya dan membuat diriku itu nyata, real bagi orang-orang yang memegang dan melakukan firman Tuhan. Wah. Dulu kita ngelihat rohani, rohani aja lah. Yang kaki sebelahnya rohana. Ngomongnya rohani, puji Tuhan, haleluya. Tapi kelakuannya dipenuhi roh halus. Ngomongnya kasar-kasar. Diceritai saya sama Ivan, ada orang, apanya itu, profilnya, itu kok dikatakan Tuhan, ya mereka sebut Yesus, Tuhan Yesus, apa, memberkati, tapi kata-katanya maki-maki orang ngomong, terus ada yang jawab, apa, profilnya itu rohani, tapi omongannya dipenuhi roh halus. Kuasar, ngomongnya maki-maki, pisuan penuh dengan. Saudara, kita jadi orang percaya jangan seperti itu. Itu tidak melakukan firman Tuhan. Mungkin memegang, tahu ayat-ayatnya di mana, rajin ke gereja, pelayanan lagi, tapi ngomongnya diumbar. Kelakuannya udah nggak mencerminkan sama sekali. Orang-orang seperti itu sulit untuk cari ketemu dengan Tuhan gitu. Makanya periode yang mungkin 10 tahun yang lalu gitu, orang itu banyak kaget seorang hamba Tuhan bisa berbincang-bincang, berdialog dengan Tuhan, bisa ngobrol, bisa ini. Wih, itu real tuh, saudara. Real. Ada pencipta lagu yang mengatakan Tuhan itu tidak jauh, sejauh doa atau apa. Ya itu real. Ternyata bagi orang yang memegang firman Tuhan dan melakukannya, bagi orang tersebut Tuhan itu yang dari pihak Tuhan ini inisiatif Tuhan. Yang membiarkan dirinya itu loh secara jelas diketahui, dikenal, ya nyata. Itu Tuhan loh yang ngomong. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Aku akan membiarkan diriku itu diketahui dengan jelas, nampak jelas. Dan membuat diriku itu nyata baginya. Kalau doa gini nyata, nyata, semua nyata. Enggak, cuman bayang-bayangkan, berhalusinasi. No. Saudara, saya sering kali ngomong ya, dulu waktu bangun ini masih
cor-coran semua ini. Saya seringkali berdiri di sini, saudara. Bukan di tengah-tengah, di sini badukan ini kosong ini. Badukannya masih cor-coran, masih kosong, melihat langit Mas ya. Saya seringkali berdiri di sini, saya mandang gini, mandang. Ini nanti ada banyak orang ini. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Tapi itu bayangan, bukan bayangan yang halusinasi saya. Nah buktinya ini, hari ini saya berdiri di sini dengan udara yang sejuk. Dulu nggak bayangkan. Tuhan itu real. Jangan lagi berkata, Tuhan jauh. Firman Tuhan sudah berkata, dulu yang kamu katakan jauh, sekarang aku sudah buat dekat. Bahkan di hatimu. Real. Nyata. Hari-hari ini yang mungkin saudara berkata, gimana sih mendengar suara Tuhan? Seperti 10-20 tahun yang lalu. Apakah secara audible Tuhan itu bicara? Bukan seperti itu. Meskipun Tuhan mampu dan bisa. Dan ada beberapa yang mendengar secara audible. Ada seseorang yang bergumul dulu. Bergumul, Tuhan di mana sih tempatku? Tengah malam waktu tidur apa? Bukit Sion, dia audible dengar. Ya bisa saja sih. Tapi ini loh saudara, memegang dan melakukan ini loh. Aku akan membiarkan diriku itu secara jelas. Nampak jelas. Kan ini Tuhan sendiri yang ngomong. Jangan ada lagi yang berkata, Tuhan jauh. Aku gak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan tersembunyi bagiku. Ingat, yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, yang membuat jauh Tuhan dengan kita, itu adalah dosa dan kejahatan kita. Kalau kita beres, pegang firman Tuhan dan lakukan, Tuhan membiarkan dirinya itu nampak jelas. Ya, membuat dirinya itu nyata Tuhan itu saudara. Nah ini yang perlu saudara dan saya lakukan dalam rangka kita berjaga-jaga, memegang firman Tuhan dan melakukannya. Yang lebih lagi perlu dijaga juga ini saudara, hati dan pikiran yang terus positif. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berjaga-jaga dengan waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan dari hati. Jagai hati ini, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Tapi kita jangan pakai itu sebagai satu hal yang melukai kita. Izinkan kalau kita luka. Pelayanan seringkali juga bisa membuat kita luka, saudara. Sakit hati ini. Tapi jangan itu membuat kita itu akhirnya tidak melakukannya. Kalau sudah kedapatan sakit, datang pada Tuhan. Izinkan Tuhan yang membalut. Kadang-kadang kita berjumpa dengan banyak orang, berbeda pribadi, latar belakang, sosial, ekonomi. Pastilah terjadi benturan, gesekan. Pasti itu sudah. Di mana-mana asal yang kita temui manusia, kita pasti akan mengalami hal seperti itu. Tapi kalau yang kita temui bebek, kambing, ya paling pecuti, nurut aja. Bebek, pokoknya gak ada apa-apa, nurut sama kita, maunya kita apa. Tapi selama yang kita temui manusia, ayo kita ke sana. Loh kenapa kita ke sana? Loh apa alasannya kita ke sana? Kok saya lebih baik di sini ya? Kok menurut saya begini ya? Kok saya berpandangan begini ya? Kalau menurut teorinya begini, kalau begini, pusing saudara mimpin orang itu. Tapi ya begitu, hati harus dijaga. Saya punya prinsip,
Seseorang boleh saja bicara bahkan menyakiti saya, oke-oke saja sih. Tapi saya tidak akan membiarkan sakit hati atau luka di dalam saya itu terus tambah parah. Saya akan bawa pada Tuhan. Asal hal itu bisa membawa orang tersebut untuk tidak keluar dari rencana Tuhan. Asal orang tersebut bisa semakin lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak ada masalah. Kita jadi korban pun tidak ada masalah. Asal itu tadi, saudara. Asal itu tadi. Itu yang perlu hati kita jagai. Dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana, dari hati itu akan terpancar kehidupan. Orang akan bisa ngelihat. Jadi hati dan pikiran kita harus terus pikir yang positif. Jangan kita misalnya orang, kenapa dia ya? Nggak rai lagi nih orang ini. Nggak habis-habis orang ini. Enaknya diapaan ya orang ini? Terus gitu. Jangan, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, jagai hati. Hati ini perlu dijagai, saudara. Kalau saya mau cerita mulai awal Bukit Zion berdiri sampai hari ini, ya udah banyak, saudara. Yang membuat saya tidak kerasan pun banyak. Makanya kalau saya datang, Pak, saya tidak bosan di sini. Loh, yang penting Tuhan bicara apa? Kamu memang dipanggil di sini. Iya, saya jelas, saya yakin. Tapi orang-orang di sekitarnya ini nggak tahan. Kok kamu? Saya aja yang nggak tahan kok. Saya jawab gitu, saudara. Saya aja nggak tahan. Kurang sedikit waktu ditawari untuk gembalakan di Sydney kapan itu. Waktu saya datang, Tuhan itu tunjukkan visinya Bukit Zion, ini Indonesia berapa, di Sydney berapa. Iya ya, mau pilih yang ini. Meskipun penuh dengan banyak tantangan dan penderitaan. Jagai hati, saudara. Hati kita ini yang perlu dijagai dengan segala kewaspadaan. Pikiran, ayo. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan mikir negatif tentang orang, jangan mikir jeleknya orang, jangan mikir ini. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Ya kita sih pernah salah, bukan nggak ngakui salah. Saya di mimbar pernah ngomong salah. Tapi ya seringkali ngomongnya benar, nangkepnya salah. Itu ya yang sering itu. Makanya kita enak-enakan gitu. Kalau lu kok gini ya? Tanya aja. Nggak masalah, saudara. Siapapun yang bilang misalnya, Pak Loki sibuk, Pak Loki repot, Pak Loki ini mau telepon, maaf mengganggu repot, mau. Nggak pernah saya repot, saudara. Wah maaf cuma BB, maaf SMS. Nggak ada masalah untuk saya SMS BB-an. Saya ngerti kesibukan kita masing-masing kok. Mau kasih surat gini, silakan. Asal ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Silakan. Atau alamat yang bisa dikunjungi. Kita enak-enakan gitu, saudara. Jangan sampai ada ganjelan ngerusak hati. Nanti kalau hati rusak, doa nggak bisa. Ibadah nggak ada sejahtera. Pelayanan lagi. Buat kita jengkel. Terus ini memberi persembahan pun dengan unek-unek, akhirnya rugi sendiri kita. Ikuti aja firman Tuhan bilang. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Jangan mikirkan, mengumpulkan tuh hati kita dan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang sampah-sampah. Hal-hal yang bersih gitu, hal-hal yang baik-baik, yang mendatangkan, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tolong slide-nya bisa disiapkan. Ada satu slide yang bagus.
Mungkin saudara sudah sebagian sudah pernah ngelihat perbandingan antara lebah dan lalat. Ya, bisa diputar sebagai akhir daripada sharing saya siang hari ini. Saudara, kita bersama-sama akan menikmati ini. Saudara, biarlah kita renungkan keadaan diri kita sebagai persiapan-persiapan kita. Buat apa kita merusak hati kita? Buat apa kita membiarkan sampah-sampah di dalam hidup?